Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semua. Ketemu lagi di channel Yulianti Harisman. Nah, kali ini kita akan belajar tentang prinsip eksklusi dan inklusi. Prinsip eksklusi dan inklusi ini adalah merupakan pertemuan kedua dari matematika diskrit setelah kita belajar tentang bagaimana itu prinsip sarang merpati yang pertama. Nah, oke. Ini adalah judul atau title-nya. Nah, sekarang kita coba lihat ini ya. Nah, di sini kalian sudah bisa melihat bahwa ada tentang rumus dari bukan rumus sih, pengertian dari prinsip sarang merpati, di mana di sini disebutkan bahwa sarang merpati lagi, ini gagal fokus mah ya guys. Dan mahasiswa semua, kita topiknya adalah prinsip eksklusi dan inklusi. Nah, prinsip inklusi dan eksklusi itu sendiri digunakan untuk mencari banyaknya unsur-unsur dari sebuah himpunan yang saling lepas. Nah, contohnya gini. Misalkan P adalah sekumpulan dari N objek, ya. Misalkan P adalah sekumpulan dari N objek, yaitu A1, A2, A3, sampai AR misalnya. Nah, sifat-sifat yang dimiliki oleh sebuah objek, ya, bisa jadi ada di objek itu dan bisa jadi mungkin tidak memiliki sifat itu. Nah, kita coba memberikan makna atau simbol. Kalau N itu adalah N objek itu jumlah gitu ya, banyak atau jumlah gitu ya. Berarti ini misalnya ada N objek yang ada unsur-unsurnya itu adalah A1. Kemudian ada unsur yang keduanya adalah A2. Kemudian unsur yang ketiganya adalah A3. Dan unsur keempatnya adalah AR gitu ya. Nah, teman-teman semua misalnya berarti NA1 artinya adalah banyaknya objek yang memiliki sifat dari A1. Itu artinya adalah NA1. Kemudian NA1, A1 komplement yang ada ininya di atas itu berarti banyaknya objek memiliki sifat A1 tapi tidak memiliki sifat A2. Nah, berarti kalau ada tanda komplement di atasnya misalnya Ibu bilang misalnya Na2 komplement, nah itu apa artinya coba? Berarti adalah banyaknya objek yang tidak gitu ya, yang tidak memiliki sifat A2 gitu ya. Banyaknya objek yang tidak memiliki sifat A2 karena ada ini tanda ini di bagian atas. Nah, begitu ya. Berarti kalau Na1, A2 yang ada tanda komplementnya itu artinya banyaknya objek yang memiliki sifat dari A1 karena si A1-nya nggak ada lambang yang begitu di atasnya, tetapi tidak memiliki sifat A2. Nah, itu maksud dan maknanya. Oke. Nah, sekarang kita coba lanjut. Nah, ini punya contoh ya. Misalnya saya punya contoh kasus A1 itu misalnya ada sifat A1 itu adalah ramah, A2 itu adalah pemurah. Misalnya dalam sebuah sekelompok orang gitu ya. Misalnya ada sifat A1 itu adalah sifat yang ramah. Kemudian sifat A2 itu adalah sifat yang pemurah gitu ya, misalnya ya. Nah, kalau misalnya ada Na1, A2 komplement, artinya objek itu memiliki sifat A1 dan tidak memiliki sifat A2. Artinya apa? Berarti banyaknya objek yang ramah, orang yang ramah, tetapi tidak pemurah. Gitu. Nah, itu artinya. Nah, Na1 tambah Na1 komplement itu sama dengan N, ini adalah sebuah aturan ya. Nah, misalkan A subset dari P yang memuat objek yang besarnya A1 dan B subset dari P yang memuat objek yang besarnya A2, maka kita bisa membuat sebuah aturan yang seperti ini. Nah, sekarang
kita bisa mencari ya, jika ada di sekumpulan objek itu ada sifatnya dari I, J, K sampai L dan seterusnya gitu ya. Nah, kita bisa mencari banyaknya objek yang tidak memiliki sifat I dan tidak memiliki sifat J kalau dia ada dua saja unsurnya. Ada dua unsur objeknya yaitu AI dan AJ misalnya gitu kan. Nah, kita bisa mencari jumlah dari yang bukan dari AI dan bukan dari AJ, maka dia akan menjadi N besar atau jumlah seluruh objek dikurang dengan jumlah yang memiliki sifat I, kemudian dikurang dengan jumlah yang memiliki sifat J ya. Kemudian ditambah dengan jumlah objek yang memiliki sifat I dan J gitu ya. Yang memiliki sifat I dan J. Jadi ketika kita mencari jumlah dari yang bukan tidak memiliki sifat I dan tidak memiliki sifat J, itu bisa kita cari dengan jumlah seluruh objek dikurang dengan jumlah objek yang memiliki sifat I ya, dikurang dengan jumlah objek yang memiliki sifat J ditambah dengan jumlah yang memiliki sifat I dan J. Nah, begitu. Nah, jika ada sekumpulan objek yang itu adalah I sampai K dan yang ditanya itu misalnya adalah jumlah objek yang tidak memiliki sifat I dan tidak memiliki sifat K, maka maka itu adalah bagaimana cara mencarinya? Itu adalah dengan cara jumlah seluruh objek dikurang dengan objek yang memiliki sifat I, dikurang dengan objek yang memiliki sifat J, dikurang dengan objek yang memiliki sifat K, kemudian ditambah dengan objek yang memiliki sifat I dan J, gitu ya. Kemudian ditambah dengan objek yang memiliki sifat I dan K, ditambah dengan objek yang memiliki sifat J dan K, kemudian dikurang dengan objek yang memiliki sifat I, J, dan K. Nah, kalian coba lihat kombinasinya. Coba lihat, perhatikan kombinasinya. Ini N ini adalah seluruh objek. Kemudian untuk objek 1 yang memiliki satu sifat itu tandanya kurang untuk I dan J. Kemudian untuk sifat yang memiliki sifat 2 itu tandanya tambah. Berarti bergantian ya. Untuk N ini minus gitu ya. Ini minus gitu ya. Kemudian untuk sifat yang 2 objek itu adalah ini plus gitu kan. Ini plus. Oke. Yang untuk 3 objek, yang bukan sifat 3 objek, ini ada N, ya, ada N, plus, kemudian dikurang dengan yang memiliki sifat-sifat satu-satu objek, berarti minus NAI, dikurang dengan NAJ. Kemudian untuk sifat yang 2 tentu ada 3 kombinasinya ya guys, ada I dan J, gitu ya. Kemudian ada I dan K, kemudian ada J dan K. Nah, tandanya untuk 2 objek ini plus, kemudian ini plus, gitu ya. Kemudian ini untuk yang 3 berarti IJK, sifat IJK ini minus. Jadi tandanya itu adalah selang-seling ya guys. Nah, atau mahasiswa semua. Nah, makanya dapat itu bentuk rumus umum dari eksklusi dan inklusi itu sendiri adalah NA komplement, J komplement, K komplement, sampai R komplement itu N seluruh objek dikurang dengan yang memiliki sifat yang pertama ditambah dengan kalau dia ada beberapa sampai R sifat gitu ya, ditambah kemudian tandanya bergantian ditambah dengan yang 2 sifat, kemudian dikurang dengan yang 3 sifat, kemudian plus minus terus sampai berapa sifat. Kalau misalnya ada 4 sifat berarti N dikurang dengan yang memiliki satu sifat, ditambah dengan yang memiliki 2 sifat, kemudian dikurang lagi dengan kombinasi yang memiliki 3 sifat, kemudian dikurang lagi ditambah dengan yang memiliki 4 sifat. Jadi begitu bentuk dari perumusan dari bentuk eksklusi dan inklusinya. Nah, kemudian kita lanjut ke yang berikutnya. Selanjutnya, ini ada sebuah aturan yang ingin Ibu mintakan kepada mahasiswa membuktikan ini tuh, membuktikan. Bagaimana cara memasukkan N bola ke dalam K kotak dengan tidak ada
kotak yang kosong. Nah, ini dia bentuknya Na1 komplemen, A2 komplemen, sampai Ak komplemen. K berpangkat N, permutasi dari K1 kali dengan K kurang 1 N, ditambah dengan permutasi K2 kali K kurang 2 pangkat N, ditambah dengan plus minus ya, min 1 pangkat N, K kurang K N. Nah, ini tolong tunjukkan atau buktikan yang ini ya, tugas untuk mahasiswa, tunjukkan bahwa rumus ini berlaku untuk mahasiswa ya. Oke, nah selanjutnya kita coba ke contoh soal dari eksklusi dan inklusi. Ini contohnya ya, contoh sederhana. Nanti di minggu ketiga mahasiswa harus mengerjakan soal-soal ini yang bentuknya higher order thinking gitu ya, yang tentang prinsip serang merpati dan eksklusi dan inklusi ini. Dari 200 orang mahasiswa, ya 95 orang suka membaca novel, 80 orang suka membaca komik, 30 orang suka membaca keduanya. Berapa orang mahasiswa yang tidak suka membaca keduanya? Nah, dari sini itu jelas pertanyaannya itu adalah A1 komplemen, A2 komplemen yang ditanya yang tidak suka keduanya dengan misalnya A1 itu adalah sifat orang yang suka membaca novel, membaca novel. Sedangkan A2 itu adalah orang yang suka membaca komik ya, membaca komik. Nah, kemudian yang ditanya itu adalah ini yang tidak suka. Yang ini kan tidak ya, berarti jumlah orang yang tidak suka membaca novel dan tidak suka membaca komik. Nah, seperti rumus tadi, nah ini udah dimisalkan, berarti jumlah orang yang suka membaca novel, kalau A1-nya kita misalkan dengan sifat orang yang suka membaca novel, maka kalau ditambah N di depannya artinya adalah jumlah orang yang suka membaca novel. Di soal itu sudah diketahui jumlah orang yang suka membaca novel itu adalah 95 gitu ya, 95 orang. Kemudian jumlah orang yang suka membaca komik itu berarti kalau A2-nya kita misalkan adalah sifat yang suka membaca komik, kalau NA2 artinya adalah jumlah orang yang suka membaca komik. Nah, itu ada 80 orang. Jadi, untuk NA1,A2 kan nanti ditambah ya, terakhirnya kan jumlah seluruh orang dikurang dengan yang suka membaca komik, dikurang dengan yang suka membaca novel, kemudian kan plus terakhirnya untuk kombinasi yang duanya yaitu A1, A2-nya gitu ya, berarti jumlah orang yang suka membaca komik dan suka membaca novel. Nah, di soal juga sudah diketahui bahwa ada 30 orang yang suka membaca novel dan suka membaca komik. Nah, berarti ada 30 orang. Nah, untuk yang ditanya tak ini, NA1 komplemen, A2 komplemen. Sesuai dengan rumus tadi, berarti semua objek N besar dikurang dengan NA1 atau banyaknya orang yang suka membaca novel, kemudian dikurang dengan NA2 atau banyaknya orang yang suka membaca komik, kemudian ditambah dengan orang yang suka membaca novel dan komik. Nah, orang yang suka membaca, jumlah orang semuanya ada 200, ini dia 200. Kemudian dikurang dengan yang suka membaca novel, itu ada 95, dikurang dengan yang suka membaca komik, itu ada 80. Kemudian yang suka ditambah dengan yang suka membaca novel dan komik, itu ada 30. Nah, kalian bisa menghitung hasilnya ini ada berapa. Nah, mungkin itu contoh sederhananya gitu ya. Nah, kalian bisa mengerjakan soal-soal yang lain untuk masalah ini gitu ya. Nanti ada di modulnya. Dan untuk hari ini mungkin sekian dulu dari materi eksklusi dan inklusi dan eksklusi. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Stay tune, watching, tetap stay safe at home. Kalau kemana-mana selalu harus memperhatikan protokol kesehatan atau protokol COVID. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan setiap berpergian. Dan setelah berpergian, bajunya jangan lupa ditaruh langsung di mesin cuci dan dicuci.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.